Isolasi DNA dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan DNA dari bahan lain seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Prinsip utama dalam isolasi DNA ada tiga, yakni penghancuran atau lisis, kedua ada ekstraksi, ketiga ada pemisahan DNA. Tahapan lisis. Tahap pertama dalam isolasi DNA adalah proses perusakan atau penghancuran membran dan dinding sel. Pemecahan sel merupakan tahapan dari awal isolasi DNA yang bertujuan untuk mengeluarkan isi sel. Tahap penghancuran sel atau jaringan memiliki beberapa cara, yakni dengan cara fisik seperti menggarus sampel dengan menggunakan mortar dan pestle dalam nitrogen cair atau dengan menggunakan metode freezing, thawing, dan iradiasi. Cara lain yakni dengan menggunakan kimiawi maupun enzimatik. Penghancuran dengan menggunakan kimiawi seperti penggunaan deterjen yang dapat melarutkan lipid pada membran sel sehingga terjadi destabilisasi membran sel. Selanjutnya, pada proses lisis dengan menggunakan deterjen sering digunakan sodium dodesil sulfat atau SDS sebagai tahap pelisisan membran sel. Deterjen tersebut selain berperan dalam melisiskan membran sel, juga dapat berperan dalam mengurangi aktivitas enzim nuklease yang merupakan enzim pendegradasi DNA. Dalam penggunaan buffer CT-AB seringkali ditambahkan agen-agen lain seperti NaCl, EDTA, HCl dan 2-mersaptoptanol. NaCl berfungsi untuk menghilangkan polisakarida sementara 2-mersaptoptanol berfungsi untuk menghilangkan kandungan senyawa polifenol dalam sel tumbuhan. Kedua, ada tahapan ekstraksi. Pada tahapan ekstraksi DNA, seringkali digunakan EDTA yang berperan menginterfeksi enzim DNase yang dapat mendenaturasi DNA yang diisolasi. EDTA menginaktivasi enzim nukleasi dengan cara mengikat ion magnesium dan kalsium yang dibutuhkan sebagai kofaktor enzim DNase. DNA yang telah diekstraksi dari dalam sel selanjutnya perlu dipisahkan dari kontaminan komponen penyusun sel lainnya seperti polisakarida dan protein agar DNA yang didapatkan memiliki kemurnian yang tinggi. Fenol seringkali digunakan sebagai pendenaturasi protein. Ekstraksi dengan menggunakan fenol menyebabkan protein kehilangan kelarutannya dan mengalami presipitasi yang selanjutnya dapat dipisahkan dari DNA melalui sentrifugasi. Ketiga, ada tahapan pemisahan DNA. Setelah proses ekstraksi, DNA yang didapat dipekatkan melalui presipitasi atau pemisahan. Pada umumnya digunakan etanol atau isopropanol dalam tahapan presipitasi. Kedua senyawa tersebut akan mempresipitasi DNA pada fase aqueous sehingga DNA menggumpal membentuk struktur fiber dan membentuk pellet setelah dilakukan sentrifugasi. Presipitasi juga berfungsi untuk menghilangkan residu-residu kloroform yang berasal dari tahapan ekstraksi. Gambar di samping merupakan proses purifikasi DNA dengan menggunakan metode silika, dan kolom kromatografi A, proses pengikatan DNA ke silika dengan bantuan perubahan konsentrasi garam. B. DNA dielusi untuk memperoleh DNA. Dan yang terakhir ada kit isolasi DNA. Isolasi DNA juga dapat dilakukan dengan menggunakan kit yang sudah diproduksi oleh beberapa perusahaan untuk mempermudah dan mempercepat proses isolasi DNA. Kit isolasi juga disesuaikan dengan kebutuhan oleh konsumen dan jenis sel yang akan digunakan. Berikut adalah bagan contoh isolasi DNA tanaman dengan menggunakan kit nukleon pitopur yang disajikan. Itulah penjelasan saya tentang mengenai tahapan isolasi DNA yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.